Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya, Fani Imaniar, di Breaking News MNC News. Ya, sidang pembuktian terdakwa Barada Eliezer hari ini menghadirkan sekitar 11 orang saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka termasuk asisten rumah tangga, mantan ajudan, dan supir, hingga kakak kandung Verdi Sambo. Ya, ke-11 saksi yang hadir pada persidangan lanjutan hari ini pemirsa terbagi menjadi 4 klaster. Dari klaster rumah Saguling, ada security Damiadus Laba Kobam alias Damson dan asisten rumah tangga Susi. Klaster rumah Bangka dengan saksi security Alfonsius Dua Lurang dan asisten rumah tangga Abdul Somad. Klaster rumah Duren 3 dengan total 2 orang saksi yaitu security Marjuki dan asisten rumah tangga Diryanto. 4 anggota Polri selaku mantan supir dan ajudan Verdi Sambo juga turut dihadirkan, yakni Adzan Romer, Daden Miftahul Haq, Prayogi Iktara, dan Farhan Sabila. Ya pemirsa, saya akan ajak Anda untuk kembali melihat bagaimana jalannya agenda sidang hari ini dengan rencana atau agenda mendengarkan kesaksian para ajudan kali ini pemirsa yang mendapat giliran untuk diperiksa di depan majelis hakim terkait dengan apa saja kesaksian yang berasal atau terjadi saat itu di rumah dinas Verdi Sambo. Ya, Anda kembali menyaksikan pemirsa jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini yang masih menjalani pemeriksaan adalah salah satu mantan ajudan dari Verdi Sambo. Ini adalah Daden. Daden atau yang bernama lengkap sebagai Daden Miftahul Haq yang merupakan mantan ajudan dari Verdi Sambo. Di tengah atau duduk di posisi tengah yakni Prayogi Iktara yang juga merupakan salah satu orang dekat atau mantan pihak yang pernah bekerja untuk Verdi Sambo, yakni bekerja sebagai supir. Di sebelah Prayogi pemirsa adalah Farhan Sabila yang bekerja sebagai pengawal motor dalam lingkungan pekerjaan keluarga Verdi Sambo. Dan duduk di bagian depan pemirsa, Adzan Romer atau yang biasa dipanggil Romer yang merupakan ajudan atau mantan ajudan dari Verdi Sambo. Keempat saksi ini pemirsa merupakan klaster ajudan dan supir dan diperiksa secara bersamaan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun pertimbangan mengapa keempat orang ini diperiksa secara bersamaan, berdasarkan keterangan dari pakar hukum pidana, menilai 3 orang saksi yang menjalani pemeriksaan secara bersamaan ini bersifat sebagai pelengkap. 3 saksi ini diyakini atau diharapkan bisa melengkapi pernyataan Susi atau bisa jadi membantah pernyataan Susi. Susi adalah asisten rumah tangga yang diperiksa sebelumnya dalam agenda pemeriksaan sidang hari ini. Susi diperiksa secara sendiri atau pemeriksaan secara solo di depan majelis hakim, di mana dalam kesaksian atau jalannya persidangan hari ini cukup viral pemirsa momen di mana majelis hakim atau hakim ketua lebih tepatnya mencecar asisten rumah tangga Verdi Sambo Susi tersebut terkait peristiwa yang terjadi di rumah Sambo di Magelang. Ada beberapa kesaksian pemirsa yang diyakini oleh majelis hakim berbeda dengan keterangan atau kesaksian yang disampaikan oleh terdakwa lainnya dalam kasus pembunuhan berencana atas korban Brigadir Yosua Huta Barat, di mana kesaksian Putri, maksud kami kesaksian Susi, berbeda dengan kesaksian yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf contohnya.
Diketahui juga pemirsa dalam persidangan hari ini, Susi sebagai saksi banyak sekali menyatakan tidak tahu atau lupa atau tidak ingat terkait kejadian tepatnya yang berlaku atau terjadi di Rumah Magelang, Desa Banyu Rojo, Magelang, Jawa Tengah, pemirsa, yang diyakini sebagai lokasi tempat Verdi Sambo dan juga keluarga ini beristirahat. Ya pemirsa, persidangan masih berlanjut saat ini. Sebagaimana diketahui pemirsa, sidang digelar tanpa audio atau suara yang dibuka untuk publik, sehingga kami awak media juga menunggu keterangan lengkap atau update serta perkembangan apa yang terjadi di ruang sidang dari teman-teman yang berada di lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, saat ini pemirsa kita terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore menjelang malam, Salam. Apakah agenda sidang berikutnya setelah pemeriksaan ini masih tetap akan mengagendakan pemeriksaan ajudan dan juga mantan supir Verdi Sambo, atau siapa lagi saksi yang dijadwalkan? Fani dan juga pemirsa, hingga saat ini pemeriksaan terhadap 4 orang saksi yang terdiri dari Azan Romer, Daden Miftahul Haq, Prayogi Iktara Wikaton dan juga Farhan Sabila ini masih berlangsung hingga saat ini, yang digelar sejak pukul 15:15 waktu Indonesia bagian Barat dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Dan di mana tadi ini sedang dalam pemeriksaan saksi terhadap dari Iktara Wikaton atau Prayogi Iktara Wikaton, dan sebelumnya tadi juga sudah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap dari ajudan Verdi Sambo, yakni Azan Romer dan juga Daden Miftahul Haq, yang merupakan ajudan dari Verdi Sambo, yang mana ini total akan ada sebanyak 11 orang saksi yang akan diperiksa dalam persidangan yang digelar pada hari ini. Dan tadi juga kalau kita dengarkan secara seksama dari lapangan, ini dapat kami sampaikan bahwa sekilas tadi kami mendengar dari kesaksian ajudan Verdi Sambo, yakni Azan Romer, ini mengaku sempat menodongkan pistol ke arah Verdi Sambo saat kejadian tewasnya Yosua ini terjadi penembakan di kawasan Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Dan insiden itu menurut Romer ini diceritakan sewaktu dirinya ini mendengar adanya beberapa kali suara letupan tembakan dari dalam rumah dinas Verdi Sambo tersebut, yang mana ia langsung ketika ia memasuki ke kawasan rumah dinas tersebut, ia mendapati secara kaget ataupun spontan Verdi Sambo keluar dari rumah dinasnya di pintu belakang, tepatnya di pintu garasi tersebut, yang mana ia langsung menodongkan pistol tersebut dan langsung memasuki ke kawasan dalam rumah dinas Verdi Sambo tersebut, yang mana ini juga langsung bertemu dengan Baradae yang langsung menceritakan kronologis apa yang diskenariokan oleh Verdi Sambo tersebut. Dan keterangan saksi ini akan menjadi bukti penting untuk persidangan selanjutnya, yang mana ini akan digelar pada hari esok dengan agenda terdakwa Verdi Sambo, yang mana ini akan menghadirkan sebanyak 12 orang saksi dari pihak keluarga Yosua. Dan Fani dan juga pemirsa, ini akan menjadi momen untuk pertama kalinya di mana keluarga Yosua ini akan bertemu dengan dari adanya dari dalang pembunuhan berencana terhadap anak mereka tersebut, yang mana ini akan digelar pada hari esok Selasa 1 November 2022. Ya, Fani. Terima kasih atas informasinya. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami tunggu laporan Anda terkait dengan perkembangan sidang hari ini. Selamat kembali bertugas. Kita kembali lagi pemirsa ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan kesaksian dari ajudan dan juga mantan supir terkait dengan klaster keempat yang diperiksa dalam agenda pemeriksaan atau pemeriksaan sidang hari ini di rumah Verdi Sambo. Kita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pemirsa.
Ya pemirsa, saat ini masih berlangsung sidang pemeriksaan terkait dengan terdakwa Richard Eliezer. Tepatnya saat ini yang diperiksa adalah orang-orang terdekat Sambo. Dan sempat dalam sidang, masih dalam persidangan atau agenda persidangan yang sama pemirsa, ajudan Verdi Sambo yang Anda lihat saat ini, Azan Romer, sempat mengungkap momen saat dirinya menodongkan senjata api ke Verdi Sambo, Irjen Verdi Sambo saat itu. Momen ini terjadi di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan setelah Romer mendengar suara tembakan 5 kali dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Momen ini pemirsa diungkapkan Romer saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Adapun yang duduk sebagai terdakwa dalam sidang kali ini adalah Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Saya lanjutkan kembali pemirsa terkait dengan kesaksian Romer tadi di depan majelis hakim, di mana Romer mengatakan ia sempat masuk rumah melalui garasi samping lalu menuju dapur. Ditanya oleh jaksa penuntut umum pemirsa, apa yang Anda lihat ketika Verdi Sambo keluar? Bapak keluar, saya kaget, saya angkat senjata. Kata atau dibalas oleh JPU, kau todong dia. Kemudian, siap. Untung tak kau tembak. Balas JPU. Romer mengatakan Sambo sempat mengangkat tangannya sebagai reaksi atas todongan senjata terhadap dirinya. Tapi Romer mengaku tidak melihat Sambo mengenakan sarung tangan saat itu. Adapun pemirsa, Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 340 atau 340 ini mengatur soal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara 20 tahun seumur hidup atau hukuman mati. Sementara pasal 338 atau 338 mengatur soal pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya atau maksimal 15 tahun. Pemirsa, adapun hari ini ada 11 saksi yang dijadwalkan mengikuti persidangan dan bertindak sebagai saksi. Dan saat ini Anda sedang melihat pemeriksaan berputar atau berkutat di klaster orang dekat Verdi Sambo. Dan pemirsa, ada yang menarik juga, di mana salah satu ajudan Verdi Sambo, Daden Miftahul Haq, disebut atau sempat disebut dalam persidangan dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hal ini diungkap adik Yosua, Mahareza Rizky, dan kekasih Yosua, Vera Mareta Simanjuntak dalam persidangan pada tanggal 25 Oktober 2022 atau minggu lalu. Saat itu Vera menuturkan ketika pertama kali bertugas sebagai ajudan Sambo di tahun 2019, Yosua sempat mengeluh punya masalah dengan Daden. Reza sendiri atau adik dari almarhum
Brigadir Yosua mengatakan pernah menerima telepon dari Daden setelah Yosua meninggal pada 8 Juli 2022. Dalam sambungan telepon, Daden bertanya apakah Reza membawa senjata api. Pertanyaan serupa kembali disampaikan Daden di rumah pribadi Verdi Sambo, Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan sebelum Reza menuju Biro Provos Mabes Polri. Tapi Reza terus menjelaskan bahwa ia tidak membawa senjata api jenis apapun. Tapi tidak puas dengan jawaban tersebut, Daden memeriksa Reza dan menggeledah jok motornya. Dalam kesaksiannya Reza mengatakan tindakan Daden kala itu tidak wajar, tapi saat itu ia belum mengetahui hal tersebut ada hubungannya dengan penembakan atas Yosua. Saat ini atau hingga saat ini pemirsa, Daden sendiri belum dinyatakan terlibat dalam dugaan pembunuhan berencana maupun obstruction of justice yang melibatkan 6 perwira Polri bawahan Sambo. Tapi kuasa hukum keluarga Yosua pernah menuding Daden kerap menghasut Sambo soal hubungan Putri dan Yosua. Ya pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi, yang juga menanyakan beberapa hal terkait dengan kesaksian atau kejadian seputar peristiwa yang terjadi di rumah Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Tetapi juga kemungkinan besar hubungan terkait dengan tudingan sebelumnya yang muncul dalam persidangan atas terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober lalu terkait hubungan dari para saksi dengan korban Brigadir Yosua Huta Barat. Ya pemirsa, sekali lagi kami sampaikan bahwa sidang ini digelar tanpa audio. Publik tidak bisa mendengar seperti apa jalannya persidangan, seperti apa kesaksian yang disampaikan oleh para saksi yang hadir hari ini. Dikarenakan beberapa pertimbangan.
Ada beberapa momen atau poin yang cukup menarik pemirsa yang terjadi dalam persidangan hari ini. Lebih banyak sampai dengan saat ini terjadi dalam kesaksian yang disampaikan oleh asisten rumah tangga di rumah Verdi Sambo yakni Susi, di mana beberapa kali hakim terlihat mencecar saksi Susi atas beberapa kesaksian yang dianggap tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Sebelumnya, hakim mencecar asisten rumah tangga Susi tersebut terkait sosok Kuat Ma'ruf. Hakim sempat bertanya kepada Susi perihal tugas Kuat Ma'ruf di rumah keluarga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Hakim sempat bertanya kepada Susi siapa saja yang tinggal di Magelang. Susi kemudian menjawab Kuat Ma'ruf adalah salah satu orang yang tinggal di lokasi. Hakim kemudian bertanya apa tugas Kuat Ma'ruf di rumah tersebut. Susi menjawab tidak tahu. Hakim kemudian mencecar apakah Susi kerap melihat Kuat Ma'ruf selama bekerja untuk Sambo dan Putri. Susi menjawab pasca terkena COVID-19 Kuat Ma'ruf dipindah tugaskan ke Magelang. Hakim kembali bertanya terkait dengan tugas Kuat Ma'ruf di rumah Saguling, Jakarta Selatan. Susi mengaku tidak tahu. Lebih tepatnya, belum sempat bekerja di Saguling, tapi tiba-tiba disuruh ke Magelang. Terkait dengan sosok Kuat Ma'ruf, Susi menjawab tidak banyak tahu. Tapi hakim sempat menegur asisten rumah tangga ini bahwa jika terjadi kesaksian atau penyampaian kesaksian palsu atau kebohongan yang terjadi dalam persidangan, Susi bisa diproses juga secara hukum. Karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemirsa, penyampaian kesaksian palsu dalam persidangan bisa dituntut secara pidana.
Siap. Apa yang disampaikan saudara Putri? Enggak ada. Tidak ada. Tadi saudara ngomong katanya Joshua nggak boleh naik. Ketahuan bohong saudara. Iya kan? Itu sesudah saya manggil-manggil om, tolong om. Tadi om, bilang gitu. katanya tidak ada. Sekarang ngomong sesudah. Iya, saya manggil om tolong gitu. Tapi habis itu Om Kuat naik. Terus? Om Kuat naik, dia bertanya ke saya, "Sus, kenapa ibu?" gitu. Terus saya jawab, "Saya tidak tahu om, soalnya saya nemuin ibu udah kayak gini gitu, udah tergeletak di sini." Terus? Om Kuat juga megang badannya juga, kakinya. Ini kakinya dingin gitu Om Kuat. Terus? Ya habis itu nggak lama itu Om Joshua mau naik tapi dihalau sama Om Kuat. Kuat ini apa? Supir kan? Siap. Supir kan? Siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak? Megang kakinya. Lah ya megang kakinya perkara megang apa tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur itu masuk akal. Macam kayak dia dokter nanya dulu. Kenapa? Oh saya pegang kakinya dulu ya. Ya dia, "Kenapa sus ibu kayak gini?" Saya tidak tahu om, tapi pas Om Kuat megang kakinya, ini kakinya dingin banget gitu. Logika saya, kalau saya menemukan atau orang menemukan lagi tergeletak, itu yang dipikirkan adalah nggak bertanya ada apa. Oke, mari kita naikkan ke atas, kita dudukkan supaya yang bersangkutan bisa istirahat. Bukan bertanya atau berantem, melarang, hei kau nggak usah naik ke atas. Bukan seperti itu. Cerita kamu nggak masuk di akal. Paham? Nanti kamu ditanya anggota majelis lain, ditanya saudara jaksa, ditanya penasihat hukum, berubah lagi ceritamu. Oke. Setelah itu apa yang dilakukan saudara Kuat? Saya minta tolong Om Kuat untuk memapah ibu. Terus? Terus saya angkat ibu di papah itu, tak peluk sambil diangkat untuk masuk ke kamar. Saya bantuin Om Kuat, tapi Om Kuat Kamar mandinya bukan jadi satu dengan kamar? kamar mandinya di luar. Oke, di luar. Terus? Saya masuk ke dalam untuk memapah ibu. Ibu tak peluk dari depan, terus Om Kuat menjaga-jaga di belakang. Habis Oke, itu saudara Kuat terusan jaga-jaga di belakang. Terus? habis itu saya masuk ke kamar. Terus saya dudukin ibu dulu untuk beres-beres kasurnya yang berantakan. Saya beresin kasur, selimut, sama bantal, sama tata kembali untuk nidurin ibu. Baru habis itu saya nidurin ibu ke kasurnya ibu dulu. Terus? Habis itu
Dan untuk mengulas pemirsa rangkaian pemeriksaan hari ini yang sudah mencapai 5, sampai dengan saat ini 5 dari 12 saksi, kita bergabung atau kami saat ini sudah terhubung bersama dengan pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat malam Pak Suparji. Malam, Mbak. Baik, Bapak, mayoritas saksi hari ini yang dihadirkan terutama oleh Jaksa Penuntut Umum memang sifatnya memberatkan Eliezer dan masih sangat kental kalau dari narasi yang mereka keluarkan itu mereka membela atasan mereka, Verdi Sambo. Apa analisa Anda? Ya, pertama yang hadir adalah orang dekat Sambo, ya, orang yang berada di sekeliling rumah Sambo kan itu. Yaitu memang berhak dan punya kompetensi menjadi saksi karena pertama diperiksa ketika dalam proses penyidikan, ada dalam BAP, dan yang kedua adalah memang yang bersangkutan itu dikualifikasi mengetahui dan mendengarkan secara langsung apa yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di rumah tersebut. Nah, kemudian yang kedua ya dari keterangan para saksi ini sebetulnya ada sisi di luar konteks untuk pembunuhan berencananya. Karena apa? Karena ada sebuah keterangan yang bermaksud mengkonfirmasi, menjustifikasi terjadinya dugaan pelecehan seksual. Artinya apa? Ini kan soal perdebatan mau mengangkat, atau kemudian mengangkat, kan itu Ibu PC. Ini kan dimaksudkan keterangan itu untuk mengkonfirmasi, memastikan bahwa korban atau maksud saya almarhum itu dianggap melakukan itu. Nah, pada sisi yang lain adalah yang ketiga, ini juga bermaksud mengkonfirmasi, memastikan ya tentang keterlibatan terdakwa karena mengatakan kalimat jangan begitu Bang, misalnya seperti itu. Nah, ini kan dianggap tahu ya, seandainya memang kalimat itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Namun pada sisi yang lain menurut saya ini ada analisis lain yang sangat membahayakan dalam konteks ya keterangan para saksi tersebut, terutama ART-nya. Oke, gimana Pak? Karena hakim punya penilaian bahwa ada kebohongan yang disampaikan oleh ART tadi, Susi, ya. Di sini menunjukkan bahwa potensi misalnya sebagaimana yang disampaikan oleh hakim untuk diperintahkan kepada jaksa untuk menetapkan memeriksa yang bersangkutan dengan pasal keterangan palsu. Karena ini didalami kan, yang benar yang mana? Apakah keterangan ketika BAP atau kemudian keterangan ketika persidangan? Nah, kedua-duanya kalau ini adalah sebuah kebohongan, ya, misalnya menganggap yang benar di persidangan, maka berarti di BAP adalah keterangan palsu, bohong. Nah, itu juga ada konsekuensinya, karena juga di dalam sumpah. Atau seandainya yang benar itu adalah ketika di BAP dan kemudian yang salah adalah di persidangan atau yang bohong di persidangan, ini juga membawa konsekuensi tentang ancaman hukumannya bahkan sampai 7 tahun dan bagaimana yang disaksikan oleh majelis hakim. Jadi ini adalah satu hal yang menurut saya menjadi pembuktian yang masih menunjukkan ada upaya untuk kemudian melakukan pembelaan kepada bos-bosnya, kepada atasan-atasan sebelum atasan-atasannya. Ini menurut saya oleh majelis hakim harus tegas. Ya. Satu, misalnya ketegasan itu diwujudkan bagaimana para saksi itu diisolasi sehingga kemudian tidak dipengaruhi oleh saksi-saksi yang lain, tidak direkayasa oleh saksi-saksi yang lain, supaya apa yang disampaikan adalah benar-benar apa adanya. Atau kemudian yang kedua, diberikan sebuah ketegasan ya untuk kemudian mengatakan yang sebenarnya dengan memberikan misalnya ancaman hukuman atau proses hukum ketika ada keterangan palsu tadi itu. Karena kalau ini dibiarkan akan muncul kepalsuan baru berikutnya. Ini bisa berdampak sangat komplikated. Pertama, akan memperumit proses persidangan, akan mempersulit proses persidangan ya. Dan kemudian yang kedua, akan memberatkan terdakwa atau akan menyulitkan terdakwa, padahal itu adalah sebuah kebohongan. Dan yang kemudian yang ketiga,
akan muncul stigma negatif misalnya kepada korban, kepada almarhum. Padahal ini adalah sebuah rekayasa. Maka bagaimana hakim melalui kewenangan yang dimiliki mampu menghentikan munculnya rekayasa-rekayasa baru di dalam persidangan. Supaya apa? Supaya semua proses persidangan adalah berjalan fair, berjalan apa adanya. Nah, kalau kita cermati keterangan-keterangan para saksi ini kan berusaha misalnya masih mencoba meringankan atau kemudian mengatakan bahwa ini memang terjadi pelecehan seksual dan kemudian FS dianggap tidak terlibat ya dan sebagainya. Jadi ini adalah satu keterangan-keterangan para saksi yang sebetulnya ini adalah sangat merugikan buat dirinya sendiri, dan saya yakin dalam pandangan saya dengan fakta-fakta yang sudah terungkap dalam persidangan sebelumnya, dan kemudian dari logika-logika yang bisa dibangun adalah bahwa pembunuhan berencana itu adalah benar adanya. Cuman kemudian adalah ini kan akan melihat sejauh mana peran Eliezer gitu loh. Nah, tentang proses pembunuhan berencana ini tadi. Nah, jaksa penuntut umum memang berusaha membuktikan dakwaannya keterlibatan Eliezer dalam konteks pembunuhan berencana. Tetapi pada sisi yang lain memang masih ada upaya untuk kemudian melakukan pembelaan pada terdakwa yang lain bahwa ini terjadi pembunuhan berencana karena apa? Karena adanya dugaan pelecehan seksual. Maka dalam pandangan ini, mengingat ini ada 5 terdakwa yang satu sama lain saling terkait, maka ini akan menjadi sebuah penilaian oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini tidak bisa dilihat secara terpisah. Meskipun dakwanya adalah di-split, tetapi mengingat ini adalah satu rangkaian peristiwa, maka tentunya persidangan satu dengan yang lainnya itu adalah saling mengkait gitu. Ya. Baik, Pak Suparji, kalau misalnya terbukti seperti itu bahwa saksi-saksi yang dihadirkan hari ini ternyata memberikan kesaksian palsu yang memang harusnya dibuktikan terlebih lanjut ya untuk jaksa penuntut umum atau siapapun yang terlibat dalam hal ini untuk membuktikan bahwa memang ada skenario untuk menciptakan kesaksian palsu dalam persidangan. Apakah ini berarti akan ada penambahan saksi ke depannya? Karena tidak secara tidak langsung berarti kan bisa juga turut dalam rencana pembunuhan tersebut? Ya, berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana dengan dugaan tindak pidana keterangan palsu, ini adalah 2 hal yang berbeda. terpisah. Oke. Nah, ya, 2 hal yang berbeda. Nah, dalam konteks tindak pidana keterangan palsu, dimungkinkan hakim memerintah kepada jaksa untuk melakukan penyidikan kepada saksi palsu tadi itu. Nah, disitulah kemudian jaksa akan memeriksa saksi yang diduga palsu tadi itu dengan mengumpulkan alat bukti yang lain. Nah, dalam hal ini tentunya ada saksi-saksi yang lain yang bisa diperiksa untuk menilai apakah memang yang bersangkutan itu bisa dikualifikasi memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu. Nah, dalam hal pembunuhan berencana, saya kira saksi-saksi yang dihadirkan dalam proses penyidikan melalui BAP yang sudah disiapkan oleh penyidik, ya, yang sudah disupervisi oleh jaksa penuntut umum adalah kemudian tinggal dikonfirmasi, diperiksa di dalam sebuah persidangan ini. Memang yang menarik adalah adanya perbedaan yang ada dalam BAP dengan fakta persidangan. Tetapi bagi hakim yang menjadi prioritas utama adalah fakta persidangan. Bisa jadi apa yang ada dalam BAP itu hanya sekedar untuk menilai persesuaian atau tidak. Tetapi yang utama adalah apa yang ternyatakan, kenyataan apa yang ada di dalam persidangan, itulah yang akan dinilai majelis hakim. Dan majelis hakim sendiri mempunyai semacam parameter khusus kan untuk menilai saksi ini cukup valid, kesaksiannya palsu, kesaksiannya betul-betul terjadi seperti itu? Ya, tentunya betul bahwa hakim pasti punya parameter, punya penilaian, punya keyakinan mana yang palsu, mana yang benar. Bagaimana batu ujinya adalah mengukur antara satu dengan yang lainnya, ya, mengukur antara keterangan satu dan yang lainnya. Nah, ketika antara satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian, maka kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang lain, misalnya surat, misalnya bukti CCTV, atau kemudian bukti petunjuk atau ahli dan lain sebagainya.
Itu yang akan menjadi dasar penilaian majelis hakim. Nah, yang ketiga adalah majelis hakim, parameternya adalah tentunya menggunakan logika, menggunakan akal sehat. Misalnya, tadi mengatakan bahwa dia melihat apa yang terjadi, tetapi kemudian dia sedang di dapur. Bagaimana dia bisa melihat apa yang terjadi di ruang tamu dengan apa, sementara dia dalam posisi di dapur. Nah, itu kan sesuatu yang tidak logis. Dengan sesuatu yang tidak logis tadi, maka kemudian hakim akan memiliki penilaian bahwa itu adalah keterangan yang palsu. Jadi, hakim ini adalah profesi yang sangat mulia, dan ini saya lihat hakim-hakim yang sudah berpengalaman, maka dia akan sangat mudah menggali mana yang benar dan mana yang palsu, gitu ya. Baik. Nah, jika saksi ketahuan memberikan kesaksian palsu, ini ancaman pidana maksimalnya berapa sih, Pak Suparji? Ya, tadi hakim mengatakan bahkan ada 7 tahun, nah kemudian kalau memberikan keterangan dakwa bisa 9 tahun dan sebagainya. Ini jelas sekali ancaman hukuman berat sekali ya, ancaman hukuman keterangan palsu tadi itu. Tinggal kemudian bagaimana hakim ya memerintahkan misalnya penyidikan oleh jaksa, atau tadi saya kalau tidak salah bahwa pengacara Eliezer akan memproses dalam arti apa? Akan melaporkan tentang keterangan palsu ini, misalnya ke penegak hukum. Ya, ini memang dilemanya sejauh mana kemudian independensi penegak hukum ya untuk memproses tadi itu. Tetapi saya yakin bahwa laporan-laporan tadi itu nanti akan ditindaklanjuti juga. Ini saya kira adalah satu hal yang memang harus dilakukan. Karena apa? Karena supaya saksi-saksi berikutnya itu jujur. Ya. Saksi berikutnya itu apa adanya. Jangan kemudian diberikan ruang ya untuk melakukan kebohongan. Karena kebohongan tadi akan kesulitan menghadirkan sebuah kebenaran. Kebohongan tadi akan memperumit proses persidangan. Maka ini harus tegas dari awal oleh majelis hakim. Bagaimana kalau ada potensi palsu, tidak boleh ditoleransi, gitu ya. Ini juga bisa dikategorikan sebagai pelecehan atas proses persidangan seperti itu ya, Pak Suparji? Ya, bisa juga. Tapi ini kan saya kira kalau dikatakan contempt of court bukan ya. Karena apa ya? Karena tapi lebih pada konteks keterangan palsu tadi itu, di mana adalah konsekuensi hukumnya akan lebih berat. Memang ya secara etis ya, secara substantif ya, pastinya memang dia harus mengatakan apa adanya. Ketika kemudian dia mengatakan tidak apa adanya, memang berarti tidak menghargai persidangan, atau kemudian bisa dikatakan melecehkan dalam persidangan. Tapi ada konteks dengan penghinaan pada persidangan ya gitu ya. Baik. Ini tadi kan ketika dia mengatakan dulu tidak sedang baik fisiknya, sekarang juga tidak baik fisiknya, ini hakim tadi menggali itu kan gitu ya. Baik, Pak Suparji, ini kan juga saksi yang dihadirkan oleh JPU. Apakah akan ada tindakan atau seperti apa sanksi yang mungkin diberikan kepada JPU yang menghadirkan saksi-saksi ini? Ya, tentunya JPU akan mengambil tindakan juga dalam pandangan saya supaya kemudian apa yang disampaikan di BAP itu benar adanya sesuai dengan persidangan. Jadi ini kan menjadi sesuatu yang menyulitkan jaksa. Karena jaksa kan menghadirkan yang bersangkutan, itu modelnya adalah BAP tadi itu. Ternyata BAP tadi berbeda dengan apa yang ada dalam fakta persidangan. Nah, untuk itu kan berarti menyulitkan jaksa. Nah, ini saya kira menjadi sebuah refleksi bagi jaksa ya untuk bersikap tegas juga kepada para saksi-saksinya. Bagaimana kemudian saksi tadi itu ya memberikan keterangan ya adanya kebenaran. Memang dari awal itu sudah ada prediksi, ada kemungkinan akan mencabut BAP, ada kemungkinan akan berbeda dengan apa yang ada dalam BAP. Tetapi kembali lagi bagaimana kemudian di dalam persidangan nanti itu hakim yang akan menilai. Hal yang wajar ya, misalnya orang berbeda dengan BAP, hal yang wajar membantah. Tetapi tentunya itu akan dipikirkan sanksinya, konsekuensinya. Maka kan di bawah sumpah yang bersangkutan. Ketika orang di bawah sumpah itu adalah memiliki konsekuensi hukum gitu ya. Oke, Pak Suparji tahan dulu sedikit ya Pak ya. Kita sekarang sedikit atau saya akan ajak Anda untuk memantau sedikit bagaimana kondisi yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau saya melihat saat ini informasinya sidang yang dilaksanakan saat ini sedang proses reses istirahat. Terakhir tadi ada pemeriksaan 4 orang ajudan atau supir orang terdekat dari Verdi Sambo.
Tapi saat ini sidang kesaksian Ajudan Sambo telah selesai dan rencananya sidang akan dilanjutkan 1 jam dari sekarang sekitar jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat kemungkinan besar. Istirahat, sholat maghrib dan sholat isya serta makan malam tentunya. Pak Suparji, saya lanjut lagi kembali ke Anda. Baik, Ya. Pak Suparji, jika seorang saksi terbukti mengatakan kesaksian palsu seperti itu, ini akan ada pertimbangan untuk katakanlah vonis atau pemeriksaan sendiri sebelum vonis ya atas terdakwa Richard Eliezer? Ya, ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim ya untuk nanti mengambil vonis atau sanksi hukumannya. Misalnya apa? Ketika kemudian terbukti adanya rekayasa-rekayasa para saksi di dalam memberikan keterangan, ini kan menunjukkan misalnya bahwa terdakwa ini kan menjadi korban. Ya. Penunjukan terdakwa ini adalah menjadi orang yang kemudian sasaran untuk dibebani tanggung jawab atau sanksi hukum. Tentunya ini kan satu sikap yang tidak adil. Karena apa? Karena proses yang dilakukan adalah proses yang manipulatif gitu. Makanya jangan dari hati nurani tentunya hakim akan mempertimbangkan ya tentang hukuman kepada terdakwa. Mengingat bahwa yang bersangkutan satu menjadi korban karena diperintah menjadi eksekutor. Nah, satu itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa ternyata korban sampai berada di dalam pesakitan sebagai terdakwa ini itu juga masih menjadi sasaran yang dipersalahkan ya. Dan yang ketiga adalah tentunya dengan rekayasa tadi itu akan memberatkan kepada yang bersangkutan. Nah, makanya tinggal bagaimana terdakwa dan penasihat hukum mengambil peran ya dengan cara apa? Dengan cara memberikan informasi bandingan terhadap fakta-fakta yang diungkapkan oleh para saksi. Sidang-sidang nanti malam, sidang-sidang ke depan, menurut saya memang ya terdakwa atau kemudian penasihat hukum itu mencermati, mempelajari BAP dan keterangan yang bersangkutan dan sekaligus menyiapkan. Romer juga menyampaikan bahwa melihat Ferdy Sambo memakai sarung tangan. Itu catatan kami pertama. Kedua, Saudara Romer juga menyampaikan bahwa mendengar tembakan itu lebih dari 5 kalian. Itu juga tadi disampaikan oleh saksi dari Farhan juga menyampaikan bahwa mendengar tembakan lebih dari 5 kali. Nah, kemudian juga terkait isolasi, itu tadi disampaikan oleh Saudara Deden, Saudara Romer, kemudian Saudara Prayogi, bahwa lokasi isolasi itu bukan di Duren 3, biasanya itu di Bangka. Itu tadi sudah disampaikan ya, di garis bawahi. Jadi ini adalah poin-poin yang bisa kita sampaikan malam ini. Nanti kita akan cross-check lagi dengan kesaksian dari yang akan hadir, seperti Kuat Maruf, Ricky Rizal, atau beberapa saksi yang lain, pasti kita akan cross-check juga. Nah, yang menarik di sini tadi juga pun kan disampaikan kan terkait dengan perintah. Itu lagi ya penegasan ya, bahwa memang mereka tidak berani, tidak sanggup menolak perintah. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan juga tadi terbukti bahwa apa yang Susi sampaikan itu tidak benar atau dia berbohong. Tadi langsung dia mencabut keterangannya dan hakim tadi menanyakan kan bahwa keterangan yang di sebelumnya apakah mau dicabut atau tidak. Tadi Saudara Susi mencabut. Jadi Saudara Susi mengiyakan keterangan dari Saudara Romer, Daden, kemudian Farhan, dan kemudian Prayogi. Jadi seperti itu teman-teman. Bang, tadi kan ada ditanya soal anak adopsi ya Bang yang keempat. Nah itu kalau dari perspektif kuasa hukum Richard Eliezer itu apa sih Bang kaitannya majelis hakim sama JPU menekankan hal itu kedua orang saksi gitu Bang? Ya, saya melihat bahwa apa yang dipertanyakan sama hakim tentunya ada kaitannya ya. Terkait dengan mungkin hakim akan menggali terkait motif. Nanti tapi kita lihat aja dulu di persidangan ya. Tapi kan tadi kita sudah tanyakan kepada Saudara Susi juga kan pernah nggak melihat
foto sedang hamil itu tidak ada. Kemudian juga tadi tanya kepada saksi Daden juga sampaikan bahwa tidak ada ibu hamil atau melahirkan. Jadi tadi juga Susi sudah mencabut keterangan dari persidangan sebelumnya terkait dengan hamil ya. Oke teman-teman. Pak, kalau tadi Susi kan sudah menarik pernyataannya tadi, tapi kalau mau dibutuhkan lagi untuk memberikan pernyataan lagi, atau saksian lagi? Iya, pastinya Susi kan ini akan bersaksi juga untuk terdakwa yang lainnya kan, ini masih panjang kan. Jadi ini menjadi contoh buat saksi-saksi yang lainnya supaya berkata jujur. Kalau seandainya tidak berkata jujur itu ada sanksi pidananya loh, 7 tahun dan 9 tahun. Ya, oke rekan-rekan, terima kasih. Selanjutnya klaster apa ya Bang nanti saksinya? Ini setelah ini adalah klaster dari ART dan security. ART dan security Ya. yang Di rumah Bangka dan rumah Saguling. Rumah Bangka dan Saguling. Iya, oke, terima kasih. Capek. Baik, saya lanjutkan kembali dialog bersama dengan Prof. Suparji Ahmad. Mohon maaf Prof, tadi sempat terpotong karena ada doorstop atau pertanyaan dari awak media terhadap kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi. Tapi tadi ada poin menarik yang kita bisa garis bawahi. Susi mencabut keterangannya dalam persidangan. Apa insinuasinya dan apa sanksi atau konsekuensi hukum yang akan terjadi ke depannya? Ya, pencabut BAP ya, yang Keterangan di diperiksa. persidangan. Dan kemudian dia menggunakan keterangan yang ada dalam persidangan. Aha. bahwa yang memiliki konsekuensi adalah ketika keterangan itu palsu tadi, ya, ketika keterangan itu palsu. Jadi kalau memang keterangan tadi adalah bohong, maka ada konsekuensi hukuman tadi, ancaman 7 tahun tadi disampaikan ya oleh penasihat hukum juga. Jadi menurut saya ini tinggal bagaimana membuktikan apakah memang yang disampaikan adalah sebuah kepalsuan, sebuah kebohongan kan itu. Logikanya tadi bahwa BAP yang dibuat dulu, yang ditandatangani dulu adalah dianggap tidak benar, sehingga kemudian dicabut, terus kemudian dia menggunakan ya, fakta-fakta dalam persidangan ini yang menjadi dasar. Atau bagaimana logika yang dia bangun? Tetapi dua-duanya ketika memang sebuah kebohongan ada konsekuensi hukumnya. Nah, yang menarik tadi apa yang disampaikan oleh penasihat hukum Eliezer tadi berkaitan dengan soal adopsi, soal hamil tidak pernah lihat dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang kemudian mencoba membuat sebuah narasi bahwa ada satu situasi bahwa Ibu Pece misalnya dalam konteks hal tersebut itu sudah tidak mungkin misalnya dari sisi usia misalnya seperti itu. Karena seolah-olah orang akan punya asumsi masih punya anak, mungkin masih punya hal-hal tersebut ya itu, sehingga kemudian diduga bahwa dialah yang sebetulnya yang memulai dan sebagainya. Nah, makanya ini kemudian diarahkan bahwa itu adopsi, sehingga nanti mengarah siapa sebetulnya seandainya ada pelecehan seksual yang menginisiasi atau kemudian siapa yang memulai. Karena kan muncul kan sesuatu yang simpang siur kan, seolah-olah ini yang aktif, seolah-olah ini yang progresif ya dan sebagainya. Tetapi dengan adanya informasi bahwa sudah tidak hamil, anak itu adalah adopsi, maka sebetulnya bermaksud mencoba membangun sebuah narasi bahwa bukan dia yang memulai seandainya dianggap adanya sebuah pelecehan seksual. Tapi tentunya ini adalah tindak pidana yang lain. Dan kemudian laporannya soal dugaan pelecehan seksual juga sudah dihentikan. Tentunya hakim akan lebih fokus kepada pembunuhan berencananya dan kemudian kaitannya dengan Eliezer ini sebagai terdakwa yang sedang disidangkan. Gitu, ya. Tapi yang juga jadi pertanyaan adalah mengapa sampai berani ya berbohong dalam konteks ini persidangan untuk isu yang skalanya besar, kemudian dilihat oleh banyak orang, hakim dan jaksanya juga bukan orang yang main-main seperti itu Pak Suparji. Apa sekiranya kalau dari kacamata pidana seseorang berani untuk bersaksi atau memberikan kesaksian palsu dalam persidangan, apakah memang karena pure murni takut atas instruksi orang yang menyuruhnya? Iya, ada faktor itu dan itu adalah sesuatu yang dominan ya. Oke. Bagaimana sudah dibangun mindset sebelumnya ya, dibangun sebuah pola pikir
yang sudah dikonstruksikan sedemikian rupa, yang dikondisikan jawab A, B, C dan sebagainya, tetapi kemudian ketika dibelokkan dia terjebak, kan gitu. Karena akan mencoba menutupi kebohongan satu dengan kebohongan yang lain, dan semakin lama juga semakin terbuka. Jadi menurut saya bahwa faktor yang dominan adalah adanya pengaruh, ya, adanya rekayasa, adanya upaya dari pihak-pihak lain yang berusaha terus kemudian meringankan yang bersangkutan, meringankan yang merekayasa tadi itu, dan kemudian menggunakan instrumen-instrumen atau persidangan yang lain itu sebagai sebuah media untuk kemudian mendapatkan keringanan kepada yang bersangkutan. Nah, pada sisi yang lain juga mungkin saja bisa karena dipengaruhi karena faktor loyalitas tadi itu, loyalitas yang kemudian akhirnya berusaha sekuat mungkin untuk tetap meringankan siapa yang menjadi yang diloyalitasin tadi itu, atasannya misalnya seperti itu. Tetap ada satu bagian satu upaya secara pribadi berusaha untuk tetap membantu, meskipun saja. Jadi tadi kalau yang pertama adalah faktor dipengaruhi, tapi kemudian yang kedua adalah faktor karena tanggung jawab yang bersangkutan, pertunjukan loyalitas dia yang itu dia. Kemudian yang ketiga, menurut saya juga dipengaruhi adanya situasi yang berbeda, ya, ada situasi yang berbeda antara ketika penyidikan, kemudian ketika persidangan, ya, itu. Meskipun ketika penyidikan itu tidak terbuka seperti ini, tetapi ini kemudian dia berani mengatakan yang menurut penilaian hakim adalah berbohong karena tidak logis. Nah, situasi itulah yang kemudian dijadikan sebagai sebuah media untuk kemudian membangun narasi pada publik. Mungkin juga yang keempat adalah bahwa ini adalah sebagai sebuah momentum, ya, sebagai momentum untuk membangun narasi-narasi baru yang bisa dimanfaatkan, dikapitalisasi sebagai keringanan misalnya atasan atau juragannya sebelumnya. Jadi ini kan memang sebuah pertarungan opini juga gitu. Maka dia bermaksud membantu membangun opini tadi itu, ya, gitu. Baik, Pak Suparji, kita tahan dulu ya dialognya. Saya akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Pak Suparji, tapi kita akan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa, di mana sidang pemeriksaan ajudan Sambo telah selesai, dan kita saat ini terhubung dengan rekan Lika Apriliani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam, Lika. Bagaimana situasi terkini dan selanjutnya akan ada agenda persidangan atas siapa saja? Ya, baik Fani dan juga pemirsa, untuk saat ini sidang persidangan Baradae ini rehat sejenak dan akan dilanjutkan pada pukul 8 malam. Tadi terakhir persidangan ini terdiri dari kesaksian 4 orang ajudan, di mana diantaranya yaitu Azan Romer selaku ajudan, Daden Miftahul selaku ajudan, dan juga Prayogi Iktara selaku supir, dan Farhan Sabila selaku pengawal motor. Memang untuk pengadilan kali ini tidak ada audio yang diperdengarkan. Kami dari pihak wartawan yang menunggu di luar studio ini tidak dapat mengetahui apa saja pertanyaan yang diberikan kepada hakim kepada para saksi. Namun jika kami memperkirakan pertanyaan-pertanyaannya adalah di mana pada Azan Romer yang selaku ajudan ini, Azan Romer ini sempat bertemu dengan Ferdi Sambo sesaat sebelum melakukan penembakan, dan juga di mana ada pun pertanyaan terkait kehadiran dari Ferdi Sambo, maksud kami kehadiran dari Azan Romer pada saat konstruksi dari kasus pembunuhan Brigadir J. Tadi kami sempat mendengar dari pengacara Baradae, Roni Talapesi, bahwa menyebutkan Azan Romer ini sempat mendengar sebanyak 5 kali tembakan dari luar rumah dinas dari Ferdi Sambo. Lalu ada saksi lainnya di mana ada Daden Miftahul, yaitu selaku ajudan, di mana Daden ini namanya sempat dibicarakan dan juga sempat disebutkan oleh adik dari Brigadir Yosua, dikarenakan sempat menghalangi adik Yosua ini untuk masuk ke rumah Saguling, di mana kakaknya yaitu Brigadir Yosua akan dieksekusi oleh Ferdi Sambo CS. Dan juga
ya saksi lainnya yaitu ada Prayogi sebagai supir, di mana perannya yaitu tersangka Kuat Ma'aruf ini sempat menitipkan ataupun menyerahkan pisau, di mana pisau ini merupakan barang bukti dalam peristiwa di Magelang. Di mana sebelumnya saksi Susi ini sempat bersaksi pada saat pagi hari, di mana kesaksiannya ini menimbulkan kontroversi. Adapun banyaknya kebohongan yang dilakukan, di mana Ronde LPSI ini menyebutkan bahwa pada akhirnya Susi ini mencabut dari keterangannya sendiri. Dan juga adapun salah satu kebohongan dari Susi ini, bahwa Susi sempat menyampaikan bahwa dia sempat menegur dari Brigadir Yosua pada saat tengah menggendong Putri Chandrawati pada saat tidur di sofa. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Baradae, di mana hal tersebut tidak benar adanya. Dan juga oleh karenanya pengacara Baradae, Ronita Lapesi, memohon hakim untuk menetapkan Susi melakukan sumpah palsu. Jika terbukti Susi melakukan sumpah palsu ini, Susi dapat dijerat dengan pasal 174 KUHP dan pasal 242 KUHP dengan ancaman penjara 7 sampai dengan 9 tahun penjara. Untuk saksi lainnya yang akan melakukan keterangan setelah rehat ini, akan ada ART dan juga security dari 3 rumah, yaitu ada Damianus Loba Kobam atau Damsom selaku security di rumah Saguling, ada Abdul Somad selaku ART di rumah Bangka, ada Alfonius Dualarang selaku security di rumah Bangka, lalu ada Diryanto alias Kadir selaku ART di rumah Duren 3, dan ada Marzuki selaku security kompleks di Duren 3. Sementara itu, Fani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Lika Apriani melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan pakar pidana Suparji Ahmad. Sama-sama kita masih memantau ya Pak bagaimana jalannya persidangan yang akan dilanjutkan katanya sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Tapi kembali saya ingin pastikan kepada Pak Suparji, ketika memang saksi-saksi yang dihadirkan saat ini tentunya akan berpengaruh kepada bagaimana putusan atau vonis bagi terdakwa Richard Eliezer. Bagaimana dengan terdakwa yang lain seperti Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, mengingat saksi-saksi yang dihadirkan hari ini dekat seperti itu hubungannya dengan Ferdy dan juga Putri Chandrawati. Ya, untuk terdakwa yang lain, ya nanti pada pemeriksaan kepentingan terdakwa tersebut, ya. Maksud saya adalah bahwa keterangan yang ada sekarang ini ada dinilai untuk Eliezer. Tapi untuk terdakwa yang lain, Ibu PC atau kemudian Sambo atau Kuat, ya itu nanti mereka akan dihadirkan sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana nanti keterangannya? Apakah akan berusaha meringankan atau memberatkan atau kemudian sesuai dengan fakta? Nah, disitulah hakim yang akan memberikan penilaian. Boleh saja dia akan meringankan, tetapi kemudian hakim akan menilai bahwa ketika keterangan meringankan tadi itu tidak logis, tidak sesuai dengan fakta, maka akan diabaikan saja. Hakim tidak akan terikat dengan keterangan saksi tersebut. Karena hakim akan memiliki penilaian-penilaian sendiri dengan menggunakan alat bukti petunjuknya. Jadi ini akan semakin menarik ya. Ketika mereka ART, ajudan, sopir dihadirkan untuk Eliezer, itu adalah berusaha memberatkan Eliezer dan berusaha meringankan ya bosnya dulu, tentunya dalam persidangan pada kepentingan majikannya atau bosnya dulu, misalnya Ibu PC atau kemudian Ferdy Sambo, mereka akan berusaha meringankan ya. Tetapi lagi-lagi boleh-boleh saja berusaha meringankan, tetapi hakim kan punya penilaian, dia akan menilai ini bohong atau ini asli. Nah itu hakim akan secara mendalam menilai hal tersebut. Jadi kita tunggu saja bagaimana keterangan yang bersangkutan pada persidangan terdakwa yang lain gitu ya. Tetapi sekali lagi juga penting adalah bahwa alat bukti saksi itu hanya satu alat bukti. Berapa ratus, berapa puluh ya mereka dihadirkan
Itu hanya satu alat bukti saja, yaitu namanya alat bukti saksi. Dan kemudian yang kedua, saksi akan memiliki kekuatan pembuktian kalau memang apa yang disampaikan adalah faktual, adalah nyata. Bagaimana mengukur faktual dan nyata tadi? Adanya persesuaian tadi, yang saksi lain dan alat bukti yang lain. Jadi ini adalah masih panjang perjalanannya. Tidak bisa kemudian menggantungkan kepada keterangan saksi pada hari ini. Akan digali keterangan-keterangan saksi yang lainnya. Dan menurut saya ini persidangan adalah satu persidangan yang sangat-sangat membuat sesuatu yang penasaran. Mengingat apa? Ternyata masih ada usaha-usaha untuk melakukan rekayasa. Dalam arti adalah masih mencoba membohongi, memberikan keterangan yang tidak apa adanya. Dan ini yang saya sangat sayangkan. Jangan sampai kemudian lahir korban-korban baru, ya, karena sudah begitu banyak korbannya akibat kasus ini. Ada 5, ada 7, ya, berarti sudah 12, kan? Bahkan orang perwira-perwira tinggi menjadi korban karena obstruction of justice. Jangan sampai ada lagi korban-korban baru yang karena memberikan keterangan palsu. Korban-korban sebelumnya itu yang 7 kan karena obstruction of justice. Jangan sampai ini ada korban baru karena keterangan palsu. Ini cukuplah kemudian para aktor-aktornya ini untuk kemudian membangun rekayasa, membangun sebuah narasi-narasi palsu. Dan hakim tentunya punya penilaian. Dan hakim akan bersikap tegas. Gitu, ya. Jangan sampai juga jadi citra dari wajah penegakan hukum di Indonesia ini ya Pak Suparji. Bapak terakhir mungkin Pak. Betul, ya. Bapak terakhir mungkin Pak, untuk saksi yang terbukti melakukan atau menyampaikan kesaksian palsu, ini konsekuensi hukumnya adalah apakah dia dilarang atau katakanlah di blacklist seperti itu untuk menjadi saksi lagi di persidangan lain dengan terdakwa lain seperti itu, atau bagaimana Pak konsekuensi hukumnya? Ya, pertama konsekuensi hukumnya keterangan itu akan diabaikan. Ya, keterangan itu tidak akan dinilai. Jadi dihadirkan pun tidak kedua, akan diambil ya Pak ya? Ya. Kemudian yang kedua, untuk terdakwa yang lain, tentunya ini adalah menjadi kemenangan jaksa untuk tetap menghadirkan. Tetapi akan ada konsekuensi lebih tegas lagi untuk kemudian menyampaikan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah ada konsekuensi hukum, misalnya hukuman penjara 7-9 tahun tadi itu, ya. 242 ayat 1 maupun ayat 2 secara tegas di situ. 7 tahun, kemudian 9 tahun jika merugikan terdakwa. Jadi ini sangat berat sekali. Karena memang kalau kita pahami secara reflektif ya, secara historis, KUHP kita itu adalah dibangun untuk oleh para kolonialis dulu itu supaya tercipta stabilitas. Maka diungkap tentang sesuatu yang sebenarnya. Keterangan palsu, surat palsu, ancaman hukumnya sangat-sangat berat. Jadi ini adalah satu konsekuensi hukum yang secara sah diatur dalam hukum positif kita, dalam KUHP, maka ini mestinya menjadi pembelajaran yang sangat menarik bagi para saksi yang lain. Karena hakim punya penilaian mana yang palsu dan mana yang asli itu. Ya. Baik Pak Suparji, Prof. Suparji Ahmad. Terima kasih sebelumnya atas penjelasan Anda yang komprehensif malam hari ini di Breaking News MNC News. Atas waktu Anda saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak. Sehat selalu Bapak. Selamat malam, sampai jumpa. Malam.